dilaporkan bahwa ini wakil ketua 2 melalui bidang angkutan kota yang dari sekaligus sebagai KKU angkutan kota mengundang para calon ketua KKSU, para calon ketua KKSU, di mana ini hasil daripada kajian-kajian dan pandangan-pandangan daripada wakil ketua dan ketua bidang atau ketua KKU. Nah, di mana mungkin kita akan menerapkan hasil daripada pleno, hasil daripada pleno bahwa kembali bahwa KKSU itu dipilih dan ditunjuk oleh Organda DPC. Nah, mungkin untuk itu hari ini masih ada tujuannya ada sedikit briefing, janganlah mungkin informasi yang harus diterima oleh masing-masing ketua KKSU bahwa KKSU itu apa, harus bagaimana dan seperti apa. Ya. Nah, mungkin untuk itu karena memang hari ini yang kami panggil hanya 3 orang, mungkin besok atau lusa juga akan dipanggil lagi, karena ini mulai pembenahan di awal ini adalah 3 KKSU yang sebetulnya KKSU di 03 itu besok akan habis masa berlaku di SK-nya besok tanggal 12 ya. Besok. Nah, mengingat beberapa hal yang harus disampaikan oleh Pak Wakil Ketua yang membidangi dan Ketua KKU yang memang nanti bapak-bapak ini secara langsung akan berhubungan dengan Pak Ketua KKU. Jadi bukan langsung berhubungan dengan kami DPC. Jadi silakan ada apa-apa komunikasinya biar satu rumah di bawah KKU. Komandonya itu ada kemana itu nanti ada di KKU. Begitupun nanti Satgas nanti ada di Satgasnya. Nah, mungkin itu saja sebagai pembuka sambil menunggu berita dari Pak. Untuk itu kami persilakan ke Pak Rajab dan Pak Upe untuk melanjutkan menyampaikan maksud dan tujuan kenapa teman-teman ini dipanggil ke sini. Dan izin kita langsung masuk ke YouTube insya Allah. Jadi apapun yang dibahas hari ini kita rekam dan kita akan masuk ke YouTube Organda. Enggak Pak, kita kalau Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Izin Pak Ketua Organda, Pak Upe, izin. Terima kasih juga kepada Ketua KKSU yang tertunda. Dalam hal ini mungkin saya sudah asinkron dengan bidang angkutan kota sekaligus sebagai pejabat KKU angkutan kota di Kota Bogor. Udah ngecun Mbak bahasanya. Sudah sepakat bahwa teknik pelaksanaan untuk KKS seperti apa nanti Pak Upe yang membidanginya yang akan menjelaskan kepada teman-teman KKSU untuk pengesahan. Mungkin di sini dari KKSU 03 hanya tinggal memperpanjang aja karena yang saya pantau di lapangan kondusif. Seperti itu. Kalau untuk 01 mungkin saya akan turun dulu ke lapangan, dilihat seperti apa. Ya insya Allah kalau menurut pandangan saya dan Ketua KKI kondusif akan kami sahkan. Gitu. Termasuk juga Ketua KKI itu Pertembapan. Ya ini kan Ibu Rita ini baru pertama. Saya harus turun dulu ke lapangan seperti apa, bagaimana di lapangan.
apakah bisa mengkerucut, apakah Ibu Rita itu pantas menjadi leader atau tidaknya, nanti akan kita kaji di Organda. Untuk pengataannya demikian gitu. Ada proses yang harus kami jalankan. Ya saya sampaikan cukup sekian aja. Terima kasih atas kehadirannya, atas kepeduliannya terhadap anggotanya. Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu untuk para ketua KKSU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengapa OP dilanjut? Lagi ke Mas. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua 2 dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada Pak Herudin selaku Ketua KKU untuk menyampaikan maksud dan tujuan, kemudian biar semua paham kawan-kawan di lapangan itu jangan sampai salah persepsi seperti tahun-tahun yang sudah. Kita kepengurusan yang baru, kita coba mencari sesuatu yang baru juga. Ketika memang yang lama bagus ya kita coba pertahankan, tapi ketika memang ada yang harus kita perbaharui ya kita coba perbaharui. Enggak Pak Ubek untuk disampaikan sambil menunggu kita sambil berjalan. Izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan di kita Allah masih berikan sehat, terima kasih buat rekan-rekan KKSU 03, 01 dan Boros ini Sekjen dan Wakil Ketua. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan KKSU. Mungkin yang pertama kita pahami bahwa ada beberapa SK KKSU yang sudah hampir habis. Memang kita akan coba untuk evaluasi daripada sandiannya masing-masing nanti. Terus yang kedua mungkin ada KKSU yang itu baru pemilihan ya. Satu empat proses itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin tadi sampaikan Pak Sekjen juga bahwa KKSU seperti apa ke depannya, bagaimana sinergitas dengan Organda seperti apa itu kita. Mungkin nanti sambil diskusi saja Pak ya. Ini yang pertama bahwa sampaikan di dalam struktur organisasi itu Organda khususnya KKSU itu adalah struktur kecil Pak. Jadi Organda itu. Jadi di atas KKSU ada KKU. Sebetulnya KKU itu dulu ada KKU Para dan seterusnya. Sekarang cuma satu KKU bidang tentang Jadi harapan kita bahwa struktur kecil ini adalah yang memiliki peran penting di lapangan. Jadi merupakan ujung tombak lah bahasanya gitu. Kita ini pengurus sebagai batang tombak, nah ya itu bahasanya. Jadi kalau ujung dengan batang jadi satu, maka tepat sasaran ya pasti. Kalau batangnya ngumpul, ujungnya juga nggak benar. Ya kan ujungnya doang, kagak ada batangnya juga akan lewe-lewe, paling kecil gua nggak ada sasaran. Nah harapan saya bahwa rekan-rekan di lapangan ini yang fungsinya memang satu, kita untuk memonitoring anggota-anggota kita di lapangan, ya kan, baik itu anggota kita sebagai pemilik, apakah anggota sebagai pengemudi, itu kan ada di lapangan, itu adalah KKSU. Nah, terkait dengan hal-hal yang sifatnya kegiatan, itu memang diserahkan kepada KKSU. Jadi kita sebagai organisasi di atas KKSU, kita hanya coba melihat seperti apa yang kerja. Tadi sudah terkumpul misalkan terpilih nih si A misalkan di lapangan, kita akan coba
cek di lapangan dulu seperti apa kondisinya begitu. Karena yang jelas bahwa KKSU ini di dalam struktur itu kan memiliki hak dan kewajiban, ya. Itu yang penting. Jangan sampai begini, bahasa nama KKSU anggota organda, tapi bisa ini ke organda, gitu. Karena yang jelas sebenarnya KKSU itu kalau secara hukum, ya secara hukum, karena selama di bawah organda, selama kita bisa membekali mereka dengan surat SK atau surat tugas, itu menjadi mempunyai hak dan kewajiban di lapangan, gitu kan. Karena yang jelas zaman sekarang ini kita sampaikan zaman sekarang ini untuk melakukan sesuatu yang tanpa dasar itu akan menjadi hal yang tidak baik begitu. Bapak-bapak bisa, saya mau dipilih betul oleh mereka atau supir. Secara organisasinya kita itu organda, bahasanya seperti itu. Nah, ya kan kita kasih contoh misalkan ada lurah misalkan itu ya, lurah ada yang dulu di desa ada yang dipilih kan gitu kan. Karena ada bahasa ini kan begini, saya mah dipilih sama sopir, dipilih sama pemilik di lapangan, saya mah tentu pakai organda kan, kita ada bahasa nggak gitu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu, misalkan dia punya iuran, ada saya mau organda, soalnya kalau nggak dibawa organda kan pasti kena pungli namanya, sanksi ya, saya pernah pungli namanya, anak namanya itu kan. Nah, artinya satu sisi dia menghasilkan organda, dan satu sisi dia tidak patuh pada organda. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kita akan sama-sama, Pak, saya butuh kita bekali dengan surat tugas misalkan dengan SK dan semuanya, ya kita bekali. Tapi bagaimana kontribusi dari rekan-rekan di KKSU di bawah seperti apa? Gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita ingin ada sinergitas, Pak. Kalau kita kepingin memang KKSU ini sebagai uji coba kita, tapi kita kan nggak bisa namanya untuk mendrive orang seperti apa, karena yang jelas yang tahu kondisi lapangan, yang tahu kondisi apa kan orang di lapangan seperti itu. Gitu. Nah, kita percaya itu karena kondisinya mereka siapa yang mau permajaan, mobil mana udah tua seperti apa yang, itu mereka yang tahu di lapangan. Nah, kita menerima report ke laporan di situ, ya kan. Kegiatan apapun itu, kalau bisa memang harus koordinasi ke organda, karena nanti yang akan dibawa adalah organdanya, gitu kan. Kita bisa tahu lah kasus kemarin sampai viral se Indonesia, mungkin sedunia kali kan, Sarua itu kan, ya kan. Jelas itu kan udah sangat mencoreng nama baik organda. Padahal kalau kita kritik bersama seperti apa kasusnya, gitu kan, itu sebetulnya memang ya bukan kurang ajar ya, artinya kurang koordinasi lah, kurang komunikasi antara KKSU dengan organda. Yang aku statement seperti ini kan tanpa ngomong dengan ini, akhirnya yang dibaca oleh masyarakat ini ya. Lebih-lebih sekarang memang kondisinya sampaikan tadi bahwa ada upaya-upaya untuk mendeskripsikan angkutan kota. Ini betul kita pahami seperti ini. Jadi banyak sekali ini mari kita rapat di mana Pak, di Polresta kan, sampai di foto lalu dinaikkan blang gitu kan, sampai Kasat Lantas pun menyampaikan sebetulnya nggak lama, kok berdasarkan nggak ada 1-2 jam, tapi karena memang itu makanya dipanggil juga tuh orang-orang apa namanya, orang-orang apa namanya yang wartawan itu dipanggil juga karena ya penggiat media sosial dipanggil, mereka dipanggil juga, artinya untuk menyampaikan bahwa yang nggak lah itu pada ngetik nggak ini, tapi memang supaya memang ada unsur-unsur bikin opini masyarakat bahwa angkutan kota ini menjadi biang kerok kemacetan, kan gitu. Itu yang harus kita pahami. Inilah yang kita sama-sama bisa sikapi nih KKSU dengan organda, karena tantangan besar nih Pak di 2025 ini sampai 2026 udah banyak tuh yang namanya di koran-koran tuh bakal ada begini pelamatan dan sebagainya macamnya. Walaupun memang secara pelaksanaannya belum ada wacana-wacana kecil, tapi paling kita harus sikapi kan begitu. Karena kalau kita saya bilang sekarang habis kita digiles gitu. Nah itu kita butuh Pak sebetulnya yang kita seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang tadi disampaikan Pak Roja juga bahwa pemilihan ya kalau kita selama memang ada pemilihan di lapangan, pemilihan ya, mungkin dari Pak Roja juga mungkin bisa nanti siapa yang mau kita organda nih menyampaikan lapangan sebagai bukan saksi, artinya mengetahui lah paling tidak bahwa memang ini akan menjadi ujung tombaknya organda gitu kan.
Nah, itu yang harus kita pahami. Bahwa ke depan nanti rekan-rekan KKSU ini apabila memang nanti ada, oh Pak, saya nanti mau ada kegiatan seperti ini, ya paling tidak dengan adanya organisasi ini kita bisa backup. Kita bisa backup secara secara legalitas kan, artinya untuk mengamankan rekan-rekan, tapi rekan-rekan juga harus paham tuh seperti apa, ya kan, apa yang menjadi kontribusi rekan-rekan semua untuk organisasi. Itu yang penting, karena yang jangan sampai satu sisi kita menyebutnya namanya organda, tapi sisi ini pun tidak pernah ada kontribusi sama sekali, tidak ada kontribusi sama sekali kan. Harapannya seperti itu, karena yang namanya organisasi saya paham, organisasi di lapangan kegiatan juga pasti akan membutuhkan yang namanya dana dan semacamnya, ada kegiatan harus ada dananya, sama juga seperti itu. Nah, kita sama-sama sambil kita merapikan bahwa kita juga punya legalitas, kita komunikasi baik dengan pengurus-pengurus yang lain, pengurus yang inilah, yang pengurus yang interaktif lah, kan. Karena suatu hal kita nggak mungkin bisa pecahkan sendiri, gitu kan. Kadang-kala satu sisi memang lebih gampang nih mereka nih ke dinas misalkan langsung ke KKSU-nya, sah gitu kan. Walaupun mereka langsung, tapi biasanya KKSU harus, Pak, saya punya organisasi. KKSU itu adalah struktur kecil dan organda. Saya harus organda, Pak. Gitu. Karena banyak juga yang itu kayak undang-undang kemarin, undangan tujuh datang tuh ke KKSU aja. Organda itu nggak tahu apa-apa, gitu kan. Kira ada sesuatu nanti, oh ini organda nggak bener nih, gitu. Padahal kita tidak pernah ada komunikasi. Harapan saya, kalau memang ini sudah kita rapikan nih struktur-struktur tadi KKSU, siapa si A, si B, si D, itu kan menjadi kekuatan yang bagus bagi organisasi. Karena yang paling besar paling besar anggota itu ya anggota kota Pak, di Kota Bogor. Memang banyak Pak, kota, bukan barang, ya pariwisata, ya. Tapi yang paling adalah anggota kota. Nah itu yang mesti, karena ini potensi kita nih. Kita gali nih potensi ini seperti apa. Kita ada dulu ada 3.412 anggota di Kota Bogor. Sekarang ada cuma 2.800 sekian lah kurang lebih kan. Tapi kita coba potensi itu kita gali. Karena nggak mungkin kita punya potensi yang besar, kok kita nggak bisa memanfaatkan ini, kan salah. Apa mungkin sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kita nggak ngerti kan gitu kan. Apa di KKSU sudah memanfaatkan orang bicara, oh ya mereka juga memanfaatkan ini KKSU semuanya, artinya tapi keorgananya tidak ada kontribusi misalkan. Enggak, mungkin ada yang seperti itu. Kita nggak tahu juga. Nah harapan kita sekarang makanya kenapa kita panggil ini tiga orang ini sementara nanti berlanjut Pak Rojak ya. 3 orang ini kita panggil, mungkin nanti ke depan 3 lagi dan sebagainya, kan kita kasih pandangan sebetulnya, pandangan kepada masing-masing bahwa tugas fungsi dari KKSU seperti apa, gitu kan. Nah itu ya sementara sih yang saya sampaikan dulu. Ke depan nanti untuk yang 01 mungkin biasa kita atau nanti kita lihat lapangan dulu ya. Silakan. Apabila nanti itu bisa kita nanti putuskan, kita buatkan yang membekali lah. Artinya nanti bisa bergabung dengan pengurus dan segala. Nanti hasil pemilihannya berkasnya saya minta. Nanti saya verifikasi lah bahwa apa ke lapangan itu. Harapan kita nanti itu bahwa kita sementara KPSU dengan pengurus itu bagus, dan akhirnya ya tadi saya bilang potensi yang tadi kita punya besar ini menjadi buat kita membantu kita bersama sebetulnya, karena manfaatnya itu untuk apa namanya, untuk semua yang kita, jangan sampai hanya untuk segelintir KKSU full gitu kan. Nah tapi bagaimana juga semua walaupun kota, barang apa itu menjadi bermanfaat untuk kita semua. Itu saya kira yang bisa disampaikan Pak Rojak. Terima kasih Pak. Ya mungkin ini saya menambahkan garis besarnya kami dari organda, karena kan ini organda itu milik kita bersama. Jadi butuh organisasi itu butuh biaya. Saya harapkan ada kontribusinya per bulan seberapa semampunya, tidak ada paksaan. Kami aja dari DPC organda menyetorkan ke DPP dan ke DPD. Ya begitupun KKSU-nya mampulah sabara, maka tidak ada paksaan. Yang penting di sini ada kebersamaan. Masing-masing kita bertanggung jawab di lapangan. Dan ada apa-apapun di lapangan, kami selaku organda akan membackup atau mengcover gitu. Begitu aja intinya garis besarnya. Jadi
eh, organda KKSU yang tidak mampu untuk mengadakan kutipan, ayo bagaimana caranya supaya diadakan kutipan? Karena organisasi tanpa biaya, tanpa dana itu tidak akan berjalan. Contohnya, Om Bako dari PGB ke sini, sekarang film cangkeren. Begitu aja, terima kasih ya atas perhatiannya. Mangga dilanjut. Ya, saya kira itu bisa diperhatikan bahwa memang itu paling penting sebenarnya tadi. Ya, harapan saya sih tekankan seperti bisa memahami itu. Dan yang jelas apa yang kita, karena mereka ngomong begini, oh saya mah Pak, yang penting mah saya nggak murah, tapi saya tabungan. Ya saya kira selama tabungan internal itu silakan, tetapi selama tidak memiliki izin, saya bilang itu menjadi kesalahan sebetulnya. Sekarang sama tanggung jawab. Umpama tabungan, ayah tabungan, tapi dibawa kabur. Sopir untuk usaha kan gitu. Kan tapi kalau ada seperti itu, itu makanya saya bilang kita nanti kita bekali karena kita sudah punya dasar. Kemarin hasil rumus daftar rumus Muterda di Jawa sudah ada dasar untuk terkait dengan bagaimana pengurus ini dapat mengutip iuran ke anggotanya. Kali itu jadi artinya depan kalau memang tidak, oh tidak saya nggak ikut seperti itu, ya saya sampaikan nanti kan banyak tuh ada intel Foresta misalnya. Oh ini loh Pak di luar itu mah pungutan liar silakan aja kalau mau di betul. Nah itu tinggal mereka masih akan ke kita nanti. Itu yang kemudian seperti apa? Itu mah Pak pungutan liar saya nggak tahu saya bilang gitu kan. Pasti akan jadi target mereka. Nah, itu yang kita nggak mau. Kalau selama memang itu oh iya emang saya bekali itu emang orang kita Pak kita bekali ini ada dasarnya ini. Saya kira menjadi buat tenang juga semua rekan-rekan di lapangan gitu. Nyaman ya Pak ya? Iya, nah itulah cara kami bahwa ya kita tidak mematok berapa-berapanya, tetapi nanti ke depannya bahwa itu akan menjadi kewajiban dari Bapak Gubernur. Ya kan? Kita akan berikan SK, kewajibannya adalah kontribusi seperti apa, karena yang jelas harapan kita ya bahwa untuk makmul yang memang bisa menjadi harapan untuk organisasi. Termasuk juga rekom apa namanya permajaan misalkan. Ya kan pasti kan tahu kan di lapangan itu. Ya kan di lapangan ada permajaan, ada kan di lapangan. Nah itu di kondisi ini. Ada di sini aturannya seperti apa di bagian keuangan. Oh untuk permajaan sekian. Nanti mungkin ke depan kita akan coba nanti bagaimana untuk permajaan ya Pak Rojak ya ke depan permajaan untuk coba dimasukkan ke dalam persyaratan itu untuk ada rekomendasi organik gitu kayak dulu itu kan kalau secara peraturannya memang tidak ada pengantar dari koperasi ya kan karena ada pengantar koperasi dulu gitu tapi karena kedorong supaya harus pengantar jangan sampai koperasi itu dilepain gitu aja cuma ada koperasi ketika ada rekomnya akhirnya dimasukkan ke dalam persyaratan untuk melakukan ada persyaratan itu sama misalkan juga sama dulu nggak ada jadi dibikinlah dimasukkan ke dalam aturan itu. Sama juga nanti bikin lain juga sama. Kita akan dorong supaya dimasukkan persyaratan bahwa ada rekomendasi dari organda. Karena itu menjadi kebutuhan kita sebetulnya. Karena potensi kita besar. Potensi kita besar banyak untuk kota. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan potensi yang besar itu kan sayang sebetulnya. Untuk kita bersama sebetulnya. Itu. Ini wadah rumah kita. Saat kita di sini memang ada sekali informasi yang kita bisa terima. Ya, segala informasi baik informasi kedinasan, informasi apapun bisa komunikasikan. Ada hal terkait misalkan birokrasi memberikan polisi begini Pak, bagaimana solusinya? Ya kita harus aksi ya kita aksi kan gitu. Oh kita dukung kan gitu. Jadi artinya kita punya kebersamaan di situ. Kalau ada informasi kan kita enak. Kurang lebih begitu. Kalau jangan tambahan dari saya Pak Ade atau Pak Ketua kan menambahkan. Enggak Pak. Intinya di fasilitasi kita juga pengen produksi kita di lapangan kalau saya ini orangnya bebas siapapun yang udah itu yang penting satu loyalitas yang harus ada bukan buat saya ke organisasi saya juga ketua loyal ke organisasi ketua di organisasi itu utamanya ya baik terima kasih Pak Ketua Pak jadi saya pertegas
mungkin diambil benang merahnya. Kalau yang dulu KKSU itu langsung ke Pak Ketua, kalau saat ini ke KKU. Begitupun nanti KKU angkutan barang, KKU angkutan pariwisata, KKU angkutan ini. Nah, Pak Ketua akan mendapatkan informasi itu dari masing-masing ketua KKU, ketua bidangnya. Jadi bukan tidak boleh mau ngobrol dengan Pak Ketua, boleh. Tapi nanti ketika ada permasalahan apapun, Pak Ketua pasti akan mempertanyakan kepada KKU-nya. Misalkan angkutan barang yuk ada masalah. Nah, bukan KKSU-nya langsung lapor ke Pak Ketua. Jadi kan Pak Ketua itu mengurus bukan hanya angkot saja. Jadi ya dikembalikan kepada fungsi, kepada kedudukan, jabatan yang diemban oleh masing-masing ketua bidang yang ex officio adalah selaku ketua KKU, gitu kan, disesuaikan dengan bidangnya. Nah, kami DPC, sekretariat, dan Pak Ketua akan menandatangani surat tugas SKK setelah ada permohonan atau informasi dari ketua KKU. Itu jadi ngajalur. Jadi lamun naik tangga jama teratur tahapannya. Nah, mungkin itu mangga barangkali nanti kita ada sesi tanya jawab, barangkali nanti Nata atau ini ada yang tidak dimengerti, tidak dipahami. Contoh tadi ini real, teman-teman tahu tadi ada teman-teman udah ya gimana gitu loh, namun sekali namun ngapoe gitu kan, bukan kita tidak ini, kita pun itulah organisasi. Alhamdulillah tadi ditunjukkan di depan teman-teman, jadi oh bener nih ayah di biota lain menang duit kalau ada duit gitu deh, nah gimana ya jadi itu seperti itu kurang lebihnya, itu yang harus dipahami. Selanjutnya nanti mungkin bisa diputuskan bagaimana untuk 03 karena 03 memang besok tanggal 12 habis, tinggal di perpanjangan, tinggal ditanya mungkin nanti sama ketua KKU ada perubahan personil atau tidak, pengurusnya berubah atau tidak. Kalau tidak ya berarti tinggal dibuatkan secara teknis. Kalau misalkan ada, ajukan. Oh ini yang tadinya bendahara jadi satgas, yang tadinya satgas jadi sekretaris, kan bisa aja sebenarnya. Nah, hal-hal itu yang disampaikan ke ketua KKU, ya nanti kami sekretariat tinggal ngetik. Jadi lamun ke ayah salah ya, bukan dari sekretariat karena kan udah disaring nih. Tidak ubahnya seperti ayana lamun ayah peremajaan, ayah naon lebih tahu kan teman-teman dulu di lapangan, gitu kan. Mungkin ke depan ketika ada peremajaan atau apapun, teman-teman bisa ambil di sini. Kita buat satu pintu. Jadi buat satu pintu. Ketika emang ada jatahnya, ada haknya, dan sekarang kan sudah naik dari yang biasa dulu itu 350, sekarang sudah 500 unit. Namun sebulan 10 unit kan lumayan tak buat organisasinya. Kiraku kayak peremajaan banyak tau organda itu 200-200 acan sebulan kan gitulah kasarnya. Nah itu pun organda bukan buat saya, bukan buat Pak Wakil Ketua, itu untuk organisasi dan nanti ada di bendahara beri tanda terima. Nah mungkin itu barangkali ada yang ditanyakan juga Pak Aldo. Ya, saya pribadi hanya bisa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Saya juga berharap bisa memberi manfaat untuk semua ya, anggota 01, organda, untuk KKU. Semoga saya bisa memberi manfaat.
Amin. Saya tidak apa, tidak ada keinginan untuk yang negatif, itulah saya tidak mau. Oke. Di Malaga ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih untuk rekan Bapak UPN-nya, Pak Dirjen. Untuk 03 untuk organisasi keanggotaan nggak ada perubahan, Pak. Terus jangan dari Pak UP juga masuk akal ke saya juga. Terus masalah koordinasi itu saya juga dari apa ya, misalkan pengen apa ya, jadi dari organ, wah ini harus ada, itu juga udah dipersiapkan di Parojak misalkan, cuman ini belum ada, inilah gitu kan, paling kita kalau dibutuhkan misalkan jadi kakak itu siapa nih yang mau bantu ini nih, saya siap lah gitu kan. Kalau untuk sekarang sudah ada kewajiban itu kita juga mendukung supaya di organa itu untuk anggota atau misalkan ada tamu ada apa namanya organisasi kan, kalau tanpa ada ini nggak akan maju ya Pak Jaga gitu aja. Jangan dari Bapak UP, alhamdulillah masuklah gitu kan ke saya lah, kita aja protes. Terima kasih ya. Ada perubahan itu nggak sih, Bro? Ya, Lapangan tetap itu ya. lapangan itu Masih bisa diatur gitu ya. oh iya. Pak Ade waktu itu bisa Sama ada program di hari Senin. Ya. Ini tadi dulu hari Senin kita cuma coba ada perubahan naskah. Narasinya. narasi saya belum berdebat yang narasi baru nggak dikasih yang baru baru kan dia bilang Ya itu ada yang itu doang, tulisan doang, tulisan kan itu taruh sini lagi. yang itu ada yang bekas, bukan yang bekas sih, yang punya saya yang habis ada. Ada. Ya bukan di Narasinya. kopinya ada. Ada di yang masa berlaku doang. Tapi Yang masih lagi cuma kuning lagi tuh. setelahnya Kopinya sudah bawa. Memang masa berlaku doang. Saya pikir paling udah ada lah satu lagi. ya nanti setelah sudah kita bekali SK, Kalau saya berani SK dan surat tugas, tolong kalau mampu harus diadakan titipan, karena organisasi tanpa anggaran, tanpa biaya tidak mustahil bisa berjalan. alhamdulillah Pak, rekan 01 semua juga sudah sangat tidak sabar untuk memberi kutipan untuk mendukung. Untuk Makanya BPJS-nya gimana? BPJS-nya Ada satu cuma untuk BPJS-nya. Ready nanti yang Enggak, diperbaiki lagi, saya rasa, agar tidak hanya KKS itu mengambil kutipan aja, harus ada timbal baliknya. Kita bisa arahkan ke BPJS, itu kan sangat bermanfaat lah. betul Pak. Ya bisa nanti disiasati, misalkan untuk BPJS sehari bisa 2.000 perak, kalau nggak 1.000 perak. Nah untuk KKSU-nya bisa 2.000 perak. Ya nanti Cuman saya harapkan jangan ada bahasanya nanti kalau ditilang diambil. Nggak usah, terus menanggung yang sakit mah udah ada BPJS. Itu toh untuk biaya operasional, itu aja. Jadi harus tegas ke bawah juga supaya ke depannya tidak ada tuntutan. terima kasih Pak. nah terus nanti ketika memang ada perencanaan surat tugas sudah di awal ada administrasi untuk organisasi kemarin sih sebenarnya kita selanjutkan diangkat per bulan Ya, sekali aja menerbitkan SK. 3 bulan untuk ganti kertas lah. Karena ini nanti tinggal nunggu narasinya diubah atau tidak gitu. Berlaku per 1 tahun atau gimana Pak? Sesuai aja. Kan kita mau membicarakan sesuai dengan hasil Dibayar dikasih ya. ya. Ya, itu kan dapat kami 2024 ada 2. Ya kan ini berdasarkan dana yang lain mana? Itu yang mana? Iya yang pertama yang awal. Terus ini tambah yang masuk.
Iya, namanya menegaskan. Iya. Sebenarnya kemarin itu kan mempertegas saja kan. Nah, awalnya dasar dari kita itu Kalau untuk 03 sudah bisa dipastikan harus banyak. Tugasnya adalah mendata badan hukum yang memiliki izin sebagai anggota berikut kendaraan, ya kan, dan pengemudi pada trayek masing-masing gitu. Terus mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pembinaan operasional kepada pengemudi. Tugas-tugas KKS ini, Pak. Menampung permasalahan operasional di trayek yang dimaksud dan mengkoordinasikan lebih lanjut DPC Organda atau apa pemerintahan. Sementara pertemuan rapat-rapat dengan anggota bila mana diperlukan dan melaporkan kepada DPC Organda. Terus selanjutnya mengut iuran sebagai dukungan operasional, dapat mengut iuran dan berdasarkan kesepakatan anggota. Jadi masing-masing waktu begitu. Terus mengkoordinasikan bahan hukum dalam proses perizinan bahan hukum, tugasnya baik STNK, berkala atau pengawasan. Terus mengkoordinasikan pengemudi pada trayek masing-masing untuk masuk dalam pesan dan langsung mengutip gitu. Menguruskan pengemudi pada trayek dimaksud untuk masuk dalam kepesertaan dan langsung mengutip BPJS. Oh, BPJS. Ini ada BPJS, Pak. Ada BPJS. Ya. Ya. 50 loh, Pak. Saya 200. Saya masih ada. Itu saya kurang lebih itu. Itu kira dapat Ya. Masalah yang sudah berjalan yang belumnya background. saya kira itu. Ya, betul. Gimana berlaku? Tahun. setahun kan, makanya ini kan setahun. Jadi saya tahun ya. Nah, kalau misalkan nanti sudah selesai semua, kemudian nanti ada pleno lagi, ada beberapa tahun yang lain cerita. Kan ini kan masih dalam kita awal. Ini hari ini adalah rapat awal menjalankan hasil pleno ada tanggal 2024 gitu kan. Karena yang 2024 ya. Yang bulan Mei ini ya. Iya. Jadi ulah hari itu tadi ya Belum KKS itu. apa? Nanti ya dia kalau udah ada SK udah keluar terus pengurus sudah ada semua ya. Ketua nanti nanti ketua KS ini dimasukin baru duduk. Udah komunikasi. Bisa Om. Kalau Dan itu ya harus tahu kan apa nanti kalau ada ini nanti kalau kayak lalat itu kan berasa kirim juga sih software-nya. Kalau kemudian itu adalah ketua nomornya 08 ketua sekretaris bendahara ya pusat gas kan ya. 5 orang. Tetap 5 orang ya pengurus lah ya. 5 orang. Ya. Nanti di lapangan dibutuhkan bikin lagi kayak kemarin ya. Jadi di 01 udah ada semua tuh. Sekretaris, ketua, bendahara udah ada semua. Satgas udah ada semua ya. Jadi lanjutkan saja ya. Ya, pas. Ngomong ya. Terus sejauh mana itu apa namanya teh efeknya si ketua yang lama Pak Haji Boy, Pak Boy, ada intervensi atau apa nggak itu? Sudah masuk Pak. Pak Haji Boy ada apa institusi apa atau apa nggak ada komunikasi gitu Pak ya? Ada. Terakhir sih udah lama juga Pak. Ada serah terima juga ada? Belum Ada. Cuman memberitahu saja kalau apa masa jabatan sudah habis dan dia pun sangat mendukung Ya. saya naik. Sebelumnya saya tidak mau Pak, sebelumnya tidak mau Ya. dukung menangkan atau apa teman-teman yang senior pada mendukung. Ya, saya rela berdiri tapi atas dukungannya ya Pak ya. Kalau tidak dukungannya saya tidak mau.
untuk 01 tidak ada usaha pemilihan bola, mungkin nanti kami dari tim dari Organda memverifikasi ke lapangan. Silakan. Karena begini kan juga butuh waktu lagi, ya, butuh biaya, butuh waktu. Ya kalau saya kan sampaikan tadi begitu Pak. Ada lurah yang dipilih di desa ada, tapi tetap kewenangannya ada punya wali kota, atau bupati. Lu macam-macam, artinya tidak di luar daripada negara itu, ya saya akan keluar pecat kan gitu, artinya kan. Karena udah membawa nama baik yang, karena anggotanya kan semua adalah anggota kita. Bapak istri ketua tapi anggotanya adalah anggota Organda gitu. Mobil yang Bapak punya itu adalah anggotanya semua anggota Organda, baik pengusaha gitu kan. Jadi jangan berasa saya mau dipilih sama pengusaha, sama pemilik. Tapi saya mah udah komunitas, ya karena mau Organda. Ada yang begitu soalnya Pak. Saya bilang lurah nggak begitu, lurah juga sama. Lurah sama dipilih ada, saya nggak ngerasa saya dipilih rakyat gitu kan. Tetap dia pansus, ada suatu polisi dari wali kota atau bupati begini, jadi ikuti. Gitu kan, bukan berarti saya mau dipilih rakyat, saya ikuti rakyat, dan seperti itu. Itu harapan saya begitu. Jadi hal-hal yang demikian harus lebih bijaksana, ya, selektif saya aja, gitu, bijaksana lah. Itu yang lebih ya Pak Ade, itu pada hari ini mungkin Burita nggak hadir kali ya? Kayaknya juga ya, mungkin tapi paling tidak mungkin bisa nanti disampaikan mungkin digabungkan datang ini panjang umur apa panjang umur ya itu kan lebih gitu. Mangga kali Bu. Gimana Pak Ade, boleh lanjut lagi? Maka dijelasan aja Pak, sampai ke berita. Berarti kan kalau yang ini sudah ya, jadi ini berita tadi artinya kita sudah mulai rapat, jadi ini sudah sampaikan ke rekan-rekan semua. Ada beberapa hal yang terkait yang dengan kepengurusan KSU tadi, apa dan tujuan KSU seperti apa nanti sampaikan seperti itu. Bahwa kita garis bawahi bahwa KKSU itu adalah untuk terkecil dari Organda, ya kan? Artinya memang di bawah Organda, terpilih oleh siapapun, baik oleh di lapangan, dipilih oleh pengurus sendiri, adalah tetap kewenangan daripada DPD Organda, karena anggota mereka adalah anggota Organda, gitu kan? Nah, di situ apa yang menjadi kewajiban kita adalah bagaimana pengurus ini yang menjadi ujung tombak, karena tadi ujung tombak ya kan, ujung tombak kalau nggak ada batangnya juga, ya tadi tidak akan lewat kemana-mana, batangnya doang juga kan, nggak bagus kan, tidak akan terarah dengan baik kan gitu. Kalau ada ujung tombak kan sinergitasnya bagus. Tapi disampaikan oleh Pak Sekjen juga berita bahwa fungsi atau hak kewajiban dari para Organda ini, KKSU ini adalah bagaimana untuk bisa memonitoring, mengkoordinasikan di bawah di lapangan, gitu kan? Karena segala suatu informasi misalkan dari birokrasi, ada polisi itu kan selama ini kadang-kadang begini, Disub, Polresta bersuara langsung ke KKSU tanpa diketahui oleh kita. Nah, sekarang mah kalau udah begitu mah, oh saya mah ini struktur kecil Organda Pak, berarti saya harus coba koordinasi dulu dengan Organda seperti apa, nah gitu. Artinya biar lebih jelas gitu kan, karena kondisinya hal-hal demikian kadang-kala memang dimanfaatkan. Artinya hal-hal yang kadang-kadang orang berpikirnya ini yang punya ini kan lurah, tapi tinggal aja camat wali kotanya, nggak begitu. Tetap harus ada tembusannya kayak kita tahu itu. Bahasa ininya mah KKSU itu organisasi Organda non struktural yang tidak bisa berhubungan keluar, tetap harus mengkerucut ke atas ke Organda. Karena bagian struktur organisasi kecil Pak, seperti RT RW itu sesuai pemerintahan. RT RW itu adalah struktur kecil organisasi di pemerintahan. Walaupun istilahnya dia bukan bagian dari yang digaji pemerintah, tapi tetap untuk terjadi pemerintahan. Artinya siapapun dia tetap harus patuh kepada siapa pemerintahan gitu kan gitu. Sama juga tadi lurah juga dipilih, ada yang dipilih, ada yang ditunjuk oleh wali kota. Yuk jadi lurah ini ada yang dipilih di kampung-kampung, ada yang pada desa dipilih-pilih kan. Jadi artinya siapapun dia tetap patuhnya kepada wali kota atau bupati. Ya kan, tetap dia yang punya otoritas itu. Ya harapan saya ke depan nanti bagaimanapun juga KKSU juga
selama kita bisa, karena saya sudah sampaikan tadi, saya ulang lagi bahwa angkutan kota ini kan menjadi potensi besar. Anggota kita kan banyak sebetulnya anggota Organda itu. Ada KKU Barang, KKU Pariwisata, KKU Tapi yang paling besar adalah angkutan kota. Kota, ya, untuk di Kota Bogor. Kota Bogor. Nah, bagaimana potensi ini bisa kita manfaatkan? Kita bisa gali potensi itu bahwa kita sama-sama sinergi nih. Bapak sebagai dari tombak, kita sebagai orang yang memang betul-betul sebagai batang tombak yang mengarahkan lah ya, yang mengarahkan tombak kiri. Karena kita nih batangnya nih, nah, itu sinergi Pak. Ya. Sinergi sama-sama betul-betul bisa bermanfaat bagi semua. Iya sih, bermanfaat bagi semuanya, gitu kan? Ya, kalau kita berpikir tadi, oh iya, saya mah tanpa adanya Organda pun bisa. Ya bisa sebetulnya, kan? Tapi kan kondisinya tadi saya sampaikan, apakah memang secara hukumnya kita kuat atau tidak di lapangannya begitu? Iya. Nah, kita coba untuk backup, apapun jadi kita backup. Kita backup, baik dengan surat tugas, baik dengan surat SK misalkan. Artinya, kalau ke depan ada suatu hal yang kira-kira di luar daripada pengetahuan kita Organda, ya kita tinggal datang misalkan. Kita pengetahuan kemarin. Nah, itu memang saya nggak tahu itu apa, silakan aja kalau memang disebut pungli ya mangga silakan, karena tidak bekali. Ini kalau kita memang berdasarkan aturan Organda, ada aturan memang ada kebijakan yang memang diperbolehkan kita untuk kepentingan organisasi, itu bisa kita adukan. Jadi di luar itu kita bisa aman lah bahasanya seperti itu. Itu berita kurang lebih. Jadi ke depan kita kepengennya nanti ada masing-masing memiliki kontribusi, baik itu Organda sebagai organisasi, baik KKSU yang kecil di lapangan itu berkontribusi, baik itu kontribusi secara material atau material, baik secara non material, itu harus ada sebetulnya. Karena yang jelas harapan kita ke depan dengan adanya sinergi antara Organda dengan KKSU ini menjadi hal yang baik tuh, gitu kurang lebih. Itu sih kira-kira. Ada yang mungkin kelewat tadi Pak Rojak? Lagi kan di Berita 08A itu masuk ada kutipan nggak? 08 merah, merah 08 merah nggak ada. Nah, mungkin kedepannya kami akan membimbing supaya, karena organisasi tanpa dana nggak akan bisa berjalan. Ya. Mungkin Berita dari rumah ke sini itu pakai ongkos, pakai duit saya, nah. Padahal yang diurus Berita itu orang banyak. Iya. Ya nggak? Nah, kedepannya harus kita akan mengarahkan supaya diadakan kutipan. Kalau enggak, ya di situ bisa diselipkan program untuk jaminan ketenaga kerjaannya untuk pengemudi, bisa diselipkan. Jadi di samping ada kutipan untuk biaya operasional dari KKSU tersebut, juga untuk ada jaminan yang real terhadap anggota kita, terhadap anggota Berita di lapangan. Ya, mungkin secara ini udah bisa digambarkan, udah bisa dicerna kan Berita ya. Bagaimana diupayakan supaya diadakan kutipan, jadi bukan untuk ini aja, untuk kesejahteraan mereka juga, tapi jangan ada menjamin lamun tilang bukan mencapai teguran. Kalau ada yang sakit saya santun jangan, karena udah ada BPJS, itu khusus untuk biaya operasional, karena kedepannya tidak akan ada tuntutan dari anggota kita. Ya, untuk kesejahteraannya kita arahkan ke BPJS. Mungkin banyak yang sudah merasakan dari teman-teman kita itu manfaatnya BPJS. Ya, saya sarankan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diterapkan. Terima kasih Berita. Atau ada kendala nggak di lapangan pada saat itu untuk misalkan kita coba melakukan kutipan? Ada nggak kendala? Belum ada sih. Belum ada ya. Jadi memang secara ini kan udah berjalan. Secara global tidak ada masalah apa-apa. Jadi kalau Berita kan belum berjalan. Ya. Kira-kira ada kendala nggak ke depannya? Sebenarnya sih kalau misalkan kutipan itu tujuannya baik, apalagi dihasilkan macam program dan BPJS untuk membantu para guru. Iya. Insya Allah mungkin kalau kedepannya seperti itu mereka juga akan mahal dari mereka untuk mereka. Ya betul. Ya, jadi dasar hukum dari pengutipan itu mungkin Berita itu belum ada. Saya harap dikumpulkan dulu, diundang dulu anggotanya, diadakan kesepakatan.
Jadi dasar hukumnya nanti ke depannya adalah kesepakatan, bukan paksaan, lain preman gitu. Dan ada manfaatkan yang bisa dirasakan oleh mereka ke depannya. Begitu aja. Ada yang ditanyakan? Ada. Maksud saya gini, kan nanti kalau misalkan terjadinya adanya semacam BPJS, mungkin sekarang kan udah begini udah programnya itu udah berjalan dari tahun berapa? Kan setahu saya waktu itu kan akhirnya juga dari Pak Adi juga, Pak Adi jadi sekjen, kita juga mengikuti nih ya. Mungkin yang separuh bagian kepada Pak Freddy juga, kan? Cuman di 08 merah ada yang mandiri dan ada yang masih berjalan dititipkan kepada, kalau nggak salah di tarif ya itu 08A pun udah mengurangi dan tinggal sedikit. Mungkin kalau kita adakan lagi, insya Allah lah, saya juga nggak janji, tapi saya keinginan saya gini, bukan hanya untuk supir, tapi bisakah BPJS ini diberlakukan kepada seorang istrinya atau anaknya dan keluarga, bukan hanya untuk supir aja. Ya, saya harapkan begitu. Jadi lamun istri maut, kayak bekal. Iya. Maksud saya berpikirnya begini loh, jangan terjadinya ketika nanti, maaf pusat banget, kita juga mengharap memang tidak ada yang tahu kan. Tapi kalau misalkan supirnya, istrinya yang udah mendahulukan, terus sedangkan suaminya mengikuti program, kan nggak akan mungkin program dari suami dialihkan ke istrinya. Seperti itu, saya inginnya diberlakukan kepada istri, saudara atau suami. Bisa, sangat bisa itu Mas. Intinya untuk lebih bermanfaat BPJS ini. Kan kebanyakannya sekarang cuma supir aja. Malah sebagai perisai, justru Pak Sekjen menganjurkan agar keluarganya diikut sertakan gitu. Jadi yang pemegang klaim BPJS bisa merasakan gitu. Bisa, itu sangat bisa. Hanya memang tadi berita mungkin saya coba mempertegas karena kita sudah lama juga. Intinya KKSU manapun yang tidak bisa mengutip, kita bantu, kita arahkan untuk bisa mengutip. Kemudian nanti paling tugas KKSU itu mengumpulkan anggotanya, karena kita harus ada berita acara kesepakatan untuk ngutip itu biar tidak termasuk ke kategori publik. Satu itu. Kedua, tadi disampaikan ketika ada kutipan, ada kontribusi juga dari KKSU untuk BPC. Per bulannya mangga disepakati. Apa yang penting ada rutinitas masuk, dan itu pun nanti akan masuk ke pembukuan bendahara di Organda. Dari ini tahun ini bulan ini masih berapa apa, kemudian kegunaan yang berapa nanti kita akan coba beberkan. Kemudian ada lagi ketika nanti pencetakan SK, kami juga minta administrasi kemarin itu sudah diterapkan besarannya 500. Itu juga untuk kas DPC, karena di DPC pun banyak pengeluaran yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita ini apa ya, taruhlah kalau ATK misalkan per bulan sekian, listrik sekian, WiFi kadang-kadang nggak bisa diprediksi dan lain-lain lah. Nah mungkin intinya ada feedback, dan yang paling penting adalah saat ini ketika ada satu dan lain hal urusan KKSU itu tidak berhubungan langsung dengan ketua. Sekali lagi, bukan tidak boleh, bukan. Jadi harus melalui dulu KKU. KKU-nya ke UP. Nah, dari Pak UP baru akan menyampaikan ke ketua. Jadi, lamun misalkan nanti ada undangan dari Polresta kah, dari Disub kah, dari manapun, ketika itu Bapak dan Ibu bisa menyampaikan, ini sudah tahu belum Organda? Gitu. Tanyakan lagi ke yang undangnya, gitu. Ataupun surat undangannya sampaikan ke KKU angkutan kota yang membinangi. Nah begitu pun nanti KKSU angkutan barang, KKSU pariwisata, KKSU bis, akap, AKDP, semua juga begitu melalui masing-masing KKU-nya. Jadi kita terstruktur karena
tadi di aturan itu kan KKSU itu non struktural, tapi ada di organda, tapi tidak ada di struktur rasanya. Iya, ayah strukturnya harus melalui KUP dulu gitu. Bukan berarti tidak boleh melalui saya selaku sekretaris atau langsung ke ketua, bukan. Boleh-boleh saja, hanya hal yang mana kan gitu. Untuk acara-acara yang resmi atau acara yang ya tetap harus melalui izin atau informasi dari ketua KKU. Ketua KKU, nah kami sekretariat akan mencetak ketika ini sudah di ACC oleh KKU. Misalkan cetak SK KKSU 03 Baranang Siang Bubulak dengan susunan kepengurusan ABCD gitu kan. Kami akan mencetak gitu karena biar ada pertanggungjawaban. Nah, urusan bla 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 ya ini mau dirubah nih, ini mau dirubah, silakan koordinasi dengan KKU gitu. Jadi kami menerima matangnya dari KKU, tinggal ngetrik karena tadi eh, kita harus paham juga bahwa di organda ini bukan angkot saja, ada angkutan barang, angkutan pariwisata, AKAP, AKDP. Nah itu juga di bawah kami. Itu makanya, tapi yang paling besar yang disampaikan Pak UP tadi adalah KKU angkot di Kota Bogor mah, gitu kan. Jadi jangan juga seolah-olah organda itu organda angkot. Ini yang sedang kita coba rubah agar masyarakat juga tahu bahwa organda itu naon sih angkot lah, angkotnya pasti tahunya tiga tidak ubahnya seperti koperasi. Namun koperasi sudah pasti simpan pinjam. Nah, seolah-olah gitu padahal kita enggak, kita coba ke ini mungkin nanti teman-teman setelah selesai di KKSU angkutan kota besok atau lusa akan beralih moda jadi angkutan barang atau apa kan bisa juga. Nah itu sih mungkin jadi ada feedback, ada hak dan ada kewajiban biar kita juga tidak blunder ada berita-berita bahwa organda emang mariut tuh pusing deh kira-kira lo aturan deh dan lain sebagainya. Kita memang untuk menyusun ketika kita akan menjalankan yang bagus, yang lalu-lalu ya kita terus jalankan, yang dihilangkan. Tapi ketika memang ada yang jelek kita revisi, kita evaluasi. Nah kita cari yang terbaik yang mana untuk kesemuanya, bukan berarti perubahan itu kan dulu aja ketika KKSU naon dirobangan limaan orang biasa lobaan nah nu gawe nage ngasa urang kok naon lobaan kan gitu kan kebanyakan ada apa-apa yang kerja paling ketua deh kabeh numpang ngarah ketika ada bagian mereka tapi meluncur. Nah ini salah satu yang sedang kita upayakan buat perbaikan. Jangan ulang capek-capek, menah-menah gitu kan. Saya ngelihat Pak Narta sering begadang, sering lagi ya itu ya. Ketika ayah permajaan, udah budak tapi pengurus nulain nungarana ayah. Itu yang terjadi, benar nggak? Nah ini rek naon loba-loba udah 5 gitu loh. Ketua, sekretaris, bendahara, orang satgas. Sudah cukup simpel. Jadi kalau misalkan anak yang milik ayah rezeki ge bisa dibagi sabatang ewang, bisa sabungkus ewang kan gitu. Itu tujuannya. Nah, mending kalau memang pada kerja nah salah gitu. Mungkin karena orang ayah kan di pengurusan, ayah ngaran, ayah data, ayah punya orang untuk kebagian, weh, akhirnya pengurus nih, weh ketuaan gitu. Itu tujuannya. Jadi kalau kita sampaikan, biar jangan salah paham. Memang kebanyakan seperti itu deh. Yang kerja kan pengurus banyak ya. Ayam bulan anggota ya kan. Ayam bulan. Namun mau ayam bulan sama saya kan bisa diatur. Mau ayam bulan apa? Clear ya Pak ya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, siap Om, siap. Sibuk terus ya, siap. Oke boleh. Kapan Om? Siap.
Siap. Kalau 8 kondusif ya kita ya. Ya. Kalau 8 kondusif ya. Boleh. Siap. Struktural kepengurusan Siap. Ada perubahan. Nggak ada. Tetap itu ya. tidak ada. Paling ganti ketuanya aja. Ada perubahan pasti. Perubahan cuma penambahan aja satu. Tadinya kan tarif nggak ada, kita perbantukan Kondisikan. dari Bidaya. Siap. Dulu di 8A ya. Siap. Mangga ngikutin jadwal. Om ya. Saya tarif. Ya. Waalaikumsalam. Baby. Koordinasi aja sama Pak UP. Ya nanti. Mungkin nanti kita verifikasi juga. Ya, Mungkin ya, kalau verifikasi. verifikasi kita mah nggak akan ngasih tahu lah. Kita akan tetap gerilya di lapangan. Begitu. Ya, intinya bukan tidak percaya, bukan apa, hanya ulah kieu ayeuna geus dibentuk isukana rame. Udah bikin ini, udah bayar administrasi, terus aya nu ngagugat gitu kerja. Cuman itu sih. Nggak ada. Mencekelkan aja saya di lapangan. Nggak ada. Insya Allah. Hanya mencegah ya Pak ya. Semua KKSU kepengurusannya sebelum terbit SK atau disusun kepengurusannya pasti tim dari Organda akan memverifikasi. Ya. Jadi jangan sampai gini, wah deketan sekretaris, kayaknya jadi lumayan nama kumaha wae enggak. Kita ini organisasi, semua masing-masing punya bidang. Transparannya Pak ya. Saya tidak bisa apa-apa selaku sekretaris kalau bidangnya tidak meng-ACC. Gitu loh. Jangan mentang-mentang sekretaris karena yang ngetik, yang nanda tangan pasti jadi kumaha nama gitu kan. Enggak. Kan ya Pak ya. Hal-hal itu yang harus kita coba buat ya gitu loh. Saat ini kita coba merapihkan, jadi tidak semua mentang-mentang sekretaris debutan sekretaris nama rokoknya sambil misalnya gampang gitu kan. Enggak kita enggak Kita dari sianida. Jadi intinya mungkin seperti itu, kawan-kawan biar paham sehingga nanti bisa menular. Ini awal kita menjalankan hasil rapat pleno bahwa kita melakukan pembinaan terhadap KKSU yang seyogianya sebetulnya saya tidak hadir pun dengan ketua tidak masalah, karena ini urusannya adalah wakil ketua 2 dan ketua KKU. Gitu, saya pun tidak hadir nggak masalah. Masalahnya ini Masalah untuk juga lah, kan biar gimana pun perwakilan dari itu adalah sekretaris. iya, intinya kewenangan semua ada di bapak-bapak ini untuk KKSU. Gitu loh. Jadi ulah segala sesuatu kudu sekretaris ulah gitu. Sekretaris hari lebih Lebih apa? Kalau Organda itu tidak hanya ayo di pajangan, tapi tinyo gawena gitu. Sementara itu yang lalu-lalu kan seperti itu. Hanya nempel aja, hanya numpang beken. Mungkin paradigmanya akan dirubah. Gitu Pak. Semua masing-masing punya kegiatan. Siapa tahu dalam jabatannya ini ada milik rezeki dari melalui bapak-bapak salitor 2 liter renah kemudian kan nggak tahu dari jabatan ini bisa saja kan juga untuk kemungkinan oke karena ulah aja ini kan ini guys balik tapi kan supaya ayeuna beres sih kumaha caranya kan bisa wae. Akhirnya ada yang diterima oleh masing-masing karena konsekuensinya jabatan itu bukan disumpah nanti demi Allah kemarin teh gitu loh. Disumpah itu bukan untuk pribadi gaya-gayaan action-actionan, dan kita ingin merubah paradigma bahwa segala sesuatu itu harus sekretaris tidak. Semuanya ada masing-masing boga pak. Coba ya namun ketua KKSU urusan ngutip turun akhirnya wakil ketua 2 gitu kan bahwa ketua KKSU mah bisa kumaha gitu, bisa tetap KKSU bisa tetap jalan eksis seperti itu Bapak dan Ibu. Sementara mungkin insya Allah naga Senin kalau misalkan nanti saya komunikasi dengan Pak Rute ada revisi atau tidak, dan bagian hukum karena ini harus melibatkan juga bagian hukum di Organda untuk
membuat SK itu mereka harus mengerti. Saya mah tinggal ngetik, jadi lamun aya salah aya naon teh salahna di dia paling tipe unggul kesalahan ngetik anu kuduna A jadi O gitu kan gitu. Sekian yang jadi bisa nggak dokter? Bisa diatur. Bisa diatur. Maksudnya gimana? Pembayarannya bisa 2 kali. Bisa. Oh itu Bisa yang diatur. jelas kan itu juga nanti bukan ke saya, Ke bendahara. kemarin Pak Narta mau nitip ke saya bilang enggak, saya kan ke bendahara aja gitu, karena memang ini kita ingin membangun organisasi, bukan ingin membangun buat diri pribadi. Organisasi ini membangun kami terbentuk sudah 1,5 tahun yang lalu. Kok karakter sih? Karena tadi ngabaladahna ieu loba baladahna geus kapanggih orai teh, geus kapanggih hileung. Jadi geus kapanggih ieu karakter dia naon eueuh jadi deui gitu. Seperti itu, makanya biar lambat asal selamat, tidak ada masalah, meningkatkan masalah ayeuna daripada engke nanti kita sudah tidak ada jadi masalah. Ini kita pahit dari sekarang. Memang camnya itu. Ya, Kenapa nggak masuk? ya ngobrol Pak Ketua. Oh, ada apa ketemu tadi? Oke, mungkin itu saja. Oke, kalau dari saya, kalau memang sudah cukup ya, Pak. Tidak ada, tadi inti poinnya mah Pertanyaan dari PKI yang tidak pasti adalah tidak ada. Paham, Pak? tidak paham. Insya Allah paham. Bapak udah paham. Nah, kalau misalkan Pak Yanto Narta mau ngundang saya nggak masalah. Oke deh. Bagian gitu, nama siap. Siap. Gitu. Mungkin Oke, makanya kalau Ya, cukup saya kira kalau kita udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau misalkan memang tidak ada lagi, nanti silakan tonton YouTube-nya. Insya Allah tidak ada yang dipotong. Paling yang dipotong itu yang tadi itu yang agak-agak ini. Kalau misalkan pertemuan ini adalah yang awal, mungkin nanti KKSU yang lain pun akan kami panggil seperti ini dan bisa ditonton langsung di YouTube-nya. Insya Allah, jadi kita tidak ada ngomong waduh, Hadio ngomong gitu, itu ngomong gitu. Silahkan nonton di videonya. Untuk kedepannya Pak, kedepannya kalau sudah berjalan, kalau untuk 03 kan sudah berjalan, istilahnya sudah mapan. Kalau bisa, kalau mampu, tolong diserahkan itu pengurusan 5 orang itu. Kalau jangan mah foto proyek KKSU bukan untuk di jalan. KKSU nanti akan beda Pak. Silahkan. Kemarin Pak Ketua sudah bilang jangan samakan itu. Jangan. Karena di lapangan. Mungkin nanti kalau biru tambah ya benar. Gitu. Jadi nanti dari uang itulah Pak, kita bisa bikinin dulu sampai pesan bagus gitu ke depannya. Banyak program idealnya mas itu. Cuman orang kan tidak bisa langsung ya, karena enak review ya, dengan ngerubah 5 orang gak jadi pengurus kan ramena. Ya ada yuk, gara-gara yuk, gitu. Padahal enggak. Karena kita justru ngelihat anu capek-capek, anu menang-menang gitu. Nah, kan jangan sampai juga kayak itu Bapak jangan pakai putih. Enggak, nanti sudah ada. Nanti Pak Ketua kalau kamu yang penting tidak cepat kotor, dan jelas nanti juga di sininya logonya tidak organnya tidak menonjol Pak KKS. Itu kita sudah buat desain. Cuman tadi kan arek di ayat kente ayeuna ge kalau bating acara ada gitu. Makanya bereskeun heula ieu. Bereskan dulu KKSU 30 KKSU beresin, berarti kalau sehari 3 udah 10 poin ngobrol kia gitu lah, ngobrol itu 10 poin Pak untuk 30 KKSU. Yang mungkin sebelumnya kan tidak ada seperti ini, tidak ada pencerahan dari DPC. Ya mungkin kedepannya
Ya masalah waktu, kurun waktu SK itu nanti kesepakatan di pleno bisa diubah kalau udah kondusif. Sudah sejalur dulu lah, Jalur dulu. sepikiran dulu. Mindsetnya disarwakan pula. Zaman ya ngopi bareng. Gimana ya? Kelele Boleh? subur Jumat ya orang mah gimana? Oh Terima kasih. ya baik, kalau misalkan memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja ya. Kalinya gitu sibuk. Soalnya itu tadi dengan mengucapkan alhamdulillah, semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan nilai ibadah buat kita. Kalau kita datang ke sini itu untuk memperjuangkan orang-orang banyak. Amin. Itu dengan wilayah topik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa. Oke, makasih ya. Terima kasih. Pak, izin ya Pak ya. Oke, susunannya di ini aja dah. Koordinasi dengan Pak Upe. Kenapa? Nomor HP-nya ya.